Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita buka kitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Kalau sudah semuanya kita baca bersama-sama 2, 3. Sudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan." Lalu berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan ia mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Bapak Ibu Saudaraku, malam hari ini saya coba ambil tema pembuat mukjizat sejati. Kalau kita lihat dari pasal-pasal sebelumnya, kita banyak melihat bagaimana Yesus mengimpartasikan kuasanya untuk terjadi, memulihkan, menyembuhkan akan banyak orang. Dan itu Yesus kerjakan. Dan di dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa mukjizat seharusnya juga menjadi bagian kehidupan orang-orang percaya. Karena kita punya sumbernya, itu kepada pribadi Tuhan Yesus di dalam kehidupan setiap kita. Pembuat mukjizat itu ada bersama kita, itu Yesus Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Biarpun mungkin kita sudah memiliki banyak pengalaman di dalam pengiringan kita dengan Tuhan. Apa kurangnya murid-murid? Saya bilang, hidup dengan Tuhan selama 24 jam full. Ngerti apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Dan melakukan banyak hal. Kuasa Tuhan Yesus dikerjakan dan murid-muridnya melihat. Seharusnya itu membuat murid-murid semakin luar biasa di dalam pengikutannya kepada Tuhan. Tapi hal yang menarik, kalau kita sedikit lompat di pasal 8, sebenarnya dalam hal berperahu, murid-murid sudah memiliki pengalaman bersama saat badai dan Tuhan Yesus meredakannya. Dan ini hal yang kedua yang akan mereka alami bersama. Kalau kita lihat di pasal 8, bahwa Yesus ikut di dalam perahunya mereka untuk berlayar.
Sekarang hal yang menarik di pasal 14 ini, Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk berangkat terlebih dahulu. Kita melihat dua hal yang kontras di sini. Sebagian besar dari para murid adalah nelayan. Mereka mengerti sebenarnya bagaimana keadaan dan di situasi di lautan, pasti mereka tahu. Dan bagaimana mereka menghadapinya pasti mereka juga tahu, karena kebanyakan dari mereka adalah nelayan. Tapi hal yang menarik di sini terjadi. Sekarang di dalam kehidupan kita, bagaimana sih kita dapat mengalami mukjizat itu dari pribadi Yesus yang menjadi sumber mukjizat di dalam kehidupan setiap kita. Kita lihat di dalam ayat 22, 23 firman Tuhan berkata seperti ini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 22, sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, yang saya coba renungkan, bahwa di dalam pengiringan kita, perjalanan kita, selama hidup kita, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan dalam perjalanan kita. Seharusnya murid-murid memahami, saat di pasal 8 mereka mengalami badai yang begitu luar biasa, ada Yesus di dalamnya, dan Yesus melakukan perkara yang luar biasa dengan meredakan badai yang ada. Seharusnya murid-murid paham, dan bisa berkata seperti Musa, Tuhan, jika Engkau tidak berserta sama kami, jangan suruh kami pergi. Bisakah di dalam kehidupan kita berkata, Tuhan, aku mau di dalam perjalanan hidupku, Engkau selalu ada, berjalan bersama denganku. Engkau ada di dalam. Jangan pernah meninggalkan Tuhan tanpa mengikut sertakan Dia di dalam perjalanan hidup kita. Biarkan kita bisa berkata seperti Musa saat kita mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan juga berjalan bersama-sama dengan kita, karena Dia sumbernya. Kita butuh sumber itu di dalam kehidupan kita untuk kita mengalami mukjizat Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan hal yang kecil di dalam kehidupan kita untuk melatih kita, melatih iman kita untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Tuhan izinkan. Dan itu juga yang murid-murid alami. Hal yang pertama yang dapat kita pelajari, bahwa kita harus sertakan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 25
sampai dengan 27 firman Tuhan. Ayat 24 sampai dengan 27. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Hal yang kedua yang dapat saya lihat Bapak Ibu Saudaraku, di balik setiap hal yang Tuhan izinkan untuk melatih iman kita bergantung kepada Dia, yang kedua yang saya dapat lihat adalah kenalilah Tuhan secara pribadi. Dikatakan di ayat 27, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Di awal mereka begitu takut dan berkata, "Itu hantu." Saudaraku, saya percaya saat kita sudah begitu dekat dengan seseorang, kita pasti tahu dari dia hanya gerak tubuhnya saja, hanya dari lirikannya saja, atau dari bahasanya kita langsung tahu. Saya punya sedikit guyonan, tapi itu hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Jadi saat saya pulang doa malam Bapak Ibu Saudaraku, itu kondisi hujan lebat, terus di daerah rumah itu mati lampu. Dan hal yang menarik adalah saat perjalanan pulang, saat masuk gang, suara motor saya itu pasti khas. Anak saya nomor 2 langsung keluar. "Pak, mati lampu." Itu padahal saya baru belok masuk gang. Kalau teman-teman sudah pernah ke tempat saya itu, dari gang ke rumah itu mungkin ada sekitar hampir 50 meteran lah. Tapi anak saya nomor 2 langsung tahu, ini suara motor bapaknya. Gitu. Dari hal yang sederhana itu sebenarnya kita bisa dapat gambaran Bapak Ibu Saudaraku, bahwa saat kita mengenal pribadi Tuhan kita, saat dia berkata, "Aku ini", murid-murid itu langsung tahu. Karena murid-murid selalu bersama-sama dengan dia setiap waktu. Jadi, mari kenali dia secara pribadi di dalam kehidupan setiap kita. Yohanes 10 ayat 4 firman Tuhan berkata, "Jika semuanya dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya." Jadi domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Begitu juga kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, seharusnya kita juga mengenali dia secara pribadi. Tuhan datang kepada mereka yang kenal dia dengan berkata, "Aku ini." Dia tidak berkata seperti kepada Paulus, saat Paulus dengan begitu berkobar-kobarnya untuk menyesah orang-orang yang percaya.
Yesus berkata kepada Paulus, aku Yesus yang kau aniaya itu. Jadi mari di dalam kehidupan kita mengenali Dia secara pribadi. Terkadang situasi seringkali membutakan mata kita sehingga kita tidak melihat bahwa Tuhan ada di sana bersama-sama dengan kita. Murid-murid begitu ketakutan, padahal mereka sudah punya pengalaman di dalam pengikutan mereka dengan Tuhan. Tapi situasi membutakan mata mereka sehingga hanya ada ketakutan bagi mereka. Itu mari kita kenal Dia secara pribadi dalam hidup setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku. Apapun itu. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh berjalan di dalam jalan dan pimpinan Tuhan dalam setiap langkah kita. Hal yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku, yang dapat saya lihat dikatakan seperti ini di ayat 28 sampai dengan 33. Firman Tuhan berkata, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Hal yang dapat saya lihat, yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita mengalami kuasa mukjizat Tuhan dari sumber mukjizat itu, yang ketiga adalah jangan ragu, percayalah. Hal kecil Tuhan perhadapkan untuk melatih iman kita, untuk kita semakin luar biasa mengalami Tuhan. Dan Tuhan mau ada sebuah tindakan iman di dalam hidup setiap kita, untuk kita melangkah bersama-sama dengan Dia. Mari kita meneguhkan hati kita untuk percaya kepada Dia. Biarpun mungkin situasi yang terjadi di depan kita tidak seperti yang kita harapkan, tapi bisakah hati kita tetap percaya kepada Dia? Di sini Yesus katakan kepada Petrus, hai orang yang kurang percaya. Terkadang situasi itu juga yang sering terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Kadang kita kurang mempercayai setiap hal apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, in God we trust. Di dalam ibadah raya kita punya pribadi yang sebenarnya kita trust, kita percayai. Bukan hanya kita believe, tapi kita trust.
Karena dia pribadi yang dapat kita andalkan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi, apapun yang terjadi, kekhawatiran apapun, mari tetap percaya kepada Dia. Karena kita mengenal Dia secara pribadi di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga setiap apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupan setiap kita, supaya kita datang kembali untuk ayat 33 menyembah Dia. Setiap hal yang kita alami di dalam kehidupan kita, semuanya kembali untuk kita datang menyembah kepada Tuhan. Untuk kita bersyukur bahwa setiap hal apa yang Dia kerjakan itu kembali untuk kemuliaan dan memuliakan nama Tuhan. Namanya yang dimuliakan. Sebab Dia yang menjadi sumber. Sebab Dia yang pembuat mukjizat itu di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap hal apa yang kita alami, setiap mukjizat yang kita alami, semuanya kita kembali untuk memuliakan Tuhan. Biarkan ini ada di dalam hidup setiap kita. Tetap bahwa Yesus dalam perjalanan kehidupan kita, sertakan Dia, kenali Dia secara pribadi di dalam kehidupan setiap kita. Karena kita sebagai domba-dombanya akan mengenal suara gembala. 3, jangan pernah ragu. Percayalah akan setiap janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, dan alami mukjizatnya untuk semua kembali kepada kemuliaan nama Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan.